Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah wa jami'an min ni'mati syihah wal afiyah. Wa hiya al-barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Siapa saya ma'a Rasulullah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-khawf pada salat khawf. Fasafafna maka baris siapa saya syafai dengan dua baris. Di saat salat khawf ada peperangan atau wajib salat. Jabir hadir saat itu salat bersama Nabi, membuat dua barisan, yang imami belakangnya satu baris lagi dan belakangnya satu baris. Sofa baris siapa? Khalfu Rasulullah, siapa orang yang di belakang Rasulullah SAW. Wal-ad halim berulang musuh bina itu di antara saya wa bina qiblat dan di antara. Kalau musuh berada di arah qiblat, maka sholatnya tetap baris kedua-duanya. Fakabbara maka takbir siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kabbarna dan takbir siapa saja di antara semuanya. Di saat pertama semuanya takbir, yang barisan pertama kedua itu takbir ihram. Kalau musuhnya berada di barat. Semua rokaan kemudian rukun siapa Nabi wa rokaan dan rukun siapa saya jami'an hadir semuanya. Sholat di saat perang. Dua baris waktu rukun keduanya mengikuti Nabi. Semua rokaan kemudian mengangkat siapa Nabi roksahu pada kepalanya Nabi. Minal rukun dan rukun wa rokaan dan rukun siapa saya jami'an hadir. Di saat rukun semuanya rukun. Suman hadar kemudian turun siapa Nabi bersujudi dengan sujud. Setelah itu rukuk semuanya. Habis rukuk bangun jadi rukuk iktidal. Habis iktidal Nabi sujud. Wasofa dan baris siapa Allah orang yang mendekati siapa Allah pada Nabi.
siapa as-suffu, siapa barisan al-akhir yang akhir finah al-adwi di arah musuh. Di saat sujud, waktu iktidal, baris pertama ikut Nabi untuk sujud, tapi baris yang terakhir kedua tetap iktidal, masih tegak di arah di hadapan musuh. Kalau nanti sujud semuanya karena tembak, maka yang barisan yang kedua tetap tegak tapi masih bawa bedil atau bawa pistol. Ini sholat di saat perang. Nabi itu saat perang sholatnya masih jamaah. Dan sementara kita nggak perang, jamaahnya tertinggal. Biasa Nabi Adam itu diturunkan oleh Allah dari surga gara-gara satu dosa, hanya memakan buah khuldi. Itu diturunkan dari surga. Nah, sementara dosa kita banyak pengen masuk surga kan jauh. Tapi untungnya kita itu kembali umat Muhammad. Bahagia kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Itu bahagia kita. Karena umat Nabi Muhammad itu dijamin masuk surga walaupun banyak dosanya. Dijamin masuk surga, tapi kapan masuknya? Ya tetap mampir. Nah, maka bulan Muharram ini perbanyak baca istighfar. Karena bulan Muharram ini adalah bulan diterima taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Jadi perbanyak baca istighfar. Terserah ditunjuk waktu sebelum masa istighfar, baca istighfar. Enggak perlu kenceng-kenceng, enggak perlu dilakukan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim baca. Atau istighfar itu juga man lazimal istighfar syahalallahu rizqahu. Orang kok mau istiqomah baca istighfar, yang minta ampun kepada Allah, bahkan rezekinya pun juga dapat. Karena orang yang istighfar itu membersihkan diri, menyadari bahwa manusia itu punya kesalahan. Tidak ada manusia yang benar. Jadi manusia itu punya kesalahan, tidak ada yang paling salah itu punya salah kalau minta maaf. Lalu dimintai maaf dan memaafkan itu paling salah. Maka manusia itu belum punya kesalahan. Sudah bisa bahwa foto Iwan itu manusia. Hati kita itu bukan dibuat dari batu, tapi hati kita dibuat dari segumpal darah. Layu muslim memaafkan kesalahan orang. Apakah orang yang minta maaf tidak atau kita maafkan? Jadi Rasulullah itu saat perang itu masih mengingatkan umatnya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Caranya dua baris. Yang baris pertama ikut rukuk sujud dengan Nabi, di baris yang kedua di saat rukuk iktidal. Baris yang pertama sujud, mereka tetap masih iktidal, masih tegak. Ini kalau ada perang. Ini zaman tahun sebelum 1945 dulu kakek nenek kita, buyut kita, canda kita mungkin masih melakukan hadis ini. Wa aqama as-saful akhir fi nahil ardi di arah musuh. Falamma qada, maka tatkala selesai siapa Nabi as-sujud pada sujud, selesai sujud, qama maka tegak as-saffu apa barisan alladhi yang mendekati siapa alladhi padanya. Kemudian barisan yang kedua selesai sujud, barisan itu tegak, lalu barisan yang kedua yang di belakang baru sujud. Jadi bergantian untuk menjaga. Nah, ini manakala terjadi besok ada perang, kita nggak tahu. Dunia baru perang kedua, masih ada perang ketiga. Kapan itu nggak tahu. Nafadah kalau maka menjelaskan siapa Jabir al-Hadis pada Hadis. Dalam hadis lain wal hadru asyraful mu'akhir, setelah baris yang pertama sujud itu tegak,
Tsumma taqaddama as-safful akhar wa ta'akhkhara as-safful muqaddam. Jadi barisan yang kedua maju, barisan yang pertama mundur. Tsumma raka'a, kemudian rukuk. Siapa anda di raka'a dan rukuk siapa saja. Tsumma raka'a Rasulullah yaqulu wa rafa'na jami'an. Ini hadis yang lain. Wa fi riwayatin, dan di dalam salah satu riwayat. Wa fi riwayatin, dan di dalam salah satu riwayat, semua sajdah kemudian sujud siapa Nabi sajdah dan sujud ma'ahu beserta Nabi siapa as-saffu, siapa barisan al-awwal yang pertama. Barisan yang pertama ikut sujud bersama Nabi ya tadi di saat iktidal, rukuk bareng, iktidal bareng. Tapi barisan yang pertama sujud, kemudian barisan yang kedua gimana? Falamma qam, maka tatkala tegak apa saful awal sajadah, maka sujud siapa saful tsani, siapa barisan yang kedua. Barisan yang pertama bangun dari sujud tegak, barisan yang kedua baru sujud mengikuti sujudnya Nabi. Jadi Nabi sujudnya ialah menunggu sujudnya yang kedua. Tsumma ta'akhkhara, kemudian mundur siapa saffu, siapa barisan al-awwal yang pertama. Wa taqaddama, dan maju siapa saffu barisan al-thani yang kedua. Fadzakara, maka menjelaskan siapa Jabir mithlahu, hal seperti hadis yang pertama. Wa fi riwayatin awal, dan di dalam riwayat akhirnya hadis, masalah kemudian salam siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallamna, dan salam siapa saya jami'an hadis semuanya. Jadi salamnya tetap bareng. Rukuk iktidal, baris yang kedua masih iktidal, baris yang kedua sujud beserta Nabi. Terus kemudian yang pertama bangun dari sujud, kemudian yang kedua sujud. Terus dilanjutkan mengikuti terus perjalanannya sama. Lalu terakhir Nabi salamnya bareng-bareng. Ini sholat yang disebut sholat khauf. Jadi tidak pernah kita lakukan. Rawat juga pada hadis siapa Muslim, Imam Muslim. Wali Abi Dawud, dan dari Abi Dawud dan Ibnu Iyas, dari Abi Iyas an Abi Iyas Az-Zarqi, yang bahasa Zarqi selalu kali seperti hadis tersebut. Wazada, dan menambah siapa Jabir annaha, sesungguhnya sholat. Karena itu ada apa sholat di Asfan, itu di daerah Asfan. Sholat khauf itu dilakukan saat di daerah Asfan. Daerah Asfan itu mana? Di sana, di timur tengah. Walin Nasai, dan hadis dari Imam Nasai min wajib, dari hadis akhor yang lain, dari redaksi akhor yang lain. Wa anjabu, dan jabir anna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ta'ifatin, dengan kelompok min ashabi, dari sahabatnya Nabi, olehnya sholat rakaatain, dengan 2 rakaat. Jadi sholatnya di kosong, zuhur 2 rakaat. Cuma sholat, kemudian sholat siapa Nabi bi'akhorina, dengan yang lain rakaatain, dengan 2 rakaat. Cuma sholat, kemudian satu siapa Nabi. Fasolah, maka sholat siapa Nabi rumah dengan wal Islam, dan sepertinya hadis di Abi Dawud, miliknya Abi Dawud an Abi Bakar, dari Abi Bakar, seperti yang disampaikan oleh Jabir, juga sama yang disampaikan oleh Abu Bakar. Artinya cara sholat khauf ya tadi, kalau musuh berada di barat atau di kiblat, caranya tadi 2 baris sholat bareng, nanti satu rukuk bareng, satu iktidal bareng, satu sujud, satu masih untuk iktidal, menjaga yang sholat. Begitu seterusnya. Wa al-Hudzaifah, dan Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat siapa Nabi, sholat al-khawfi, pada sholat khauf, bihaulani, dengan mereka rakaatan pada rakaat, dan dengan mereka rakaatan pada 1 rakaat. Walam yaqdu, dan tidak mengqadha, siapa Nabi dan apa. Jadi sholat khauf itu sudah cukup, tidak perlu diqadha. Beda dengan sholat yang
mislahu dan hadis seperti hadisnya Hudzaifah inda Abu Hurairah bin Huzaimah menurut Ibnu Huzaimah an Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi hadisnya sama, Hudzaifah juga sama, Ibnu Huzaimah juga sama. Hadis surat Khauf yang caranya seperti itu. Wa an Ibnu Umar dari Ibnu Umar qala berkata Ibnu Umar qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul khaufi bermula surat Khauf rakaatun itu satu rakaat ala ayyi wajhin atas mana saja cara karena ada apa wajib di surat Khauf itu ya supaya bentuk macam-macam di saat perang Allahu Akbar perang berkecamuk yang bisa menghadap kemana saja gerakannya kayak apa saja untuk sujudnya kalau pas perang berkecamuk kejahatan senjata luar biasa untuk sujudnya pakai isyarat dibawa pistol bawa perang itu Allahu Akbar sujudnya begitu tetap melakukan hanya kayak sholat tapi pakai isyarat. Itu surat Khauf di saat perang. Tapi kita yang tidak ada perang, mudah-mudahan kita tidak ada perang. Sebelum perang kita sudah ada semua. Rawan setelah hadis Al-Bazzar Isnad dhaif dengan sanad yang dhaif indah. Wa an dan Ibnu Umar marfu'an ala hadis marfu' laisa tidak ada di surat Al-Khauf di dalam surat Khauf apa sahun apa atau sahun apa sujud sahun. Jadi surat Khauf itu tidak ada sujud sahun. Ada yang ketinggalan ya sudah. Pokoknya sing penting sholat itu aja. Tidak sama dengan sholat biasa. Tapi tetap wajib melaksanakan sholat. Akhrajahu dan pada hadis sahabat Daruqutni. Bab sholatil aidain bermula ini itu bab sholat Aid. Jadi sholat Khauf itu penting karena tidak biasa kita laksanakan dan mudah-mudahan kita lakukan. Sholat aidain bermula ini itu sholat dua hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Wa an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata siapa Aisyah qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fitru bermula sholat fitr yauma itu hari iftar yang berbuka si iftar yang berbuka siapa anas manusia sholat fitr sholat Idul Fitri itu sholat yang mana orang setelah puasa. Jadi sebelum sholat, sebelum berangkat sholat itu disunahkan makan dulu. Itu kalau sholat Idul Fitri. Ya berarti kita sudah buka, jangan kok lalu kita sholatnya nanti habis sholat Idul Fitri seakan-akan kita masih puasa. Jadi disunahkan sebelum berangkat sholat itu makan dulu, entah makan nasi, entah makan jajan, entah makan apa, yang penting makan. Itu sholat Idul Fitri. Wal adha dan sholat Idul Adha yauma itu hari yudhi yang menyembelih siapa anas manusia. Kalau sholat Idul Adha itu ditandai dengan menyembelih kurban. Kalau Idul Adha sebelum sholat Id disunahkan, sebelum sholat Idul Adha disunahkan tidak makan. Makannya setelah sholat Id. Setelah sholat Id baru makan. Nah kebiasaan saya Idul Fitri pun juga sama kebiasaan. Tapi kalau saya setiap mau berangkat Idul Fitri minimal minum atau makan kurma atau makan saja. Selesai Idul Fitri baru makan bareng. Makannya makan kecil. Tapi makan besar baru sholat Id makan besar. Tapi sebaiknya ya sebelum sholat Id kita tetap makan. Ini sunnah. Kalau sholat Idul Adha tidak disunahkan sebelum sholat Idul Adha makan atau minum. Tapi justru disunahkan selesai sholat Idul Adha baru makan. Habis makan, habis minum baru menyembelih kurban. Itu tanda bahwa hari raya Idul Adha. Maka ayo kita sama-sama memaksa diri tahun depan, niatkan mulai sekarang, tahun depan saya niat kalau dapat rezeki mau kurban. Kalau sudah kebiasaan yang ada di daerah kita, di wilayah kita, di Sumatera, di Indonesia, di Jawa, sekarang modelnya nabung ya sudah nabung. Mulai sekarang saya niat
kampung itu betul-betul mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tandanya kampung itu bahagia. Maka ayo, masih lama itu kata, mulai saat ini kita rancangkan per RT. Kalau ada per RT berarti 9 RT. 9 RT itu ada minimal 1 aja. Berarti sudah membahagiakan satu masyarakat, dan daging kurban itu tidak ada batasan dibagi dengan siapa. Yang ada di daerah itu tentang ini yang harus dibagi. Jangan yang di daerah nggak dibagi, dibagikan ke keluarga. Maka saya sendiri juga ya sepakat kalau ada orang haji kurbannya di sana. Kalau saya tetap kurbannya di Indonesia, karena di sana kita nggak tahu kurban itu dibagi ke siapa. Bahkan kalau di Mekah itu daging kurban seringkali disia-siakan. Nah, sebaiknya ya enak kurban di kampung, baru orangnya berangkat haji. Iuran, kita biasa iuran. Iuran itu sebenarnya enak. Berarti kita itu kalau bareng-bareng, ya sesuai dengan Al-Quran bahwa orang masuk surga itu nggak bisa sendirian. Kalau nggak bisa sendirian ya sudah, kita korbannya juga bareng-bareng. Tapi satu sapi untuk 7 orang, jangan nanti satu kambing untuk satu keluarga. Kalau pahalanya boleh, saya korban satu kambing ini pahalanya untuk satu keluarga, boleh pahalanya. Tapi hakikatnya satu kambing tetap satu orang. Nah yang bagus ya sudah iuran bareng-bareng aja. Mau saya tahu ini berbaik. Kalau sapi satu di untuk orang 7, besok kalau naiknya gimana? Kalau mikir naik. Yang penting kurban itu dilakukan. Memang kurban itu dikatakan sayyaru ilal jannah, dikatakan kendaraan menuju surga. Orang sing aku pengen hasil lah. Nah, aku nanti buntutnya kok biar kita telah ya. Ibarat surga itu harus itu kan hanya makna besar. Hakikatnya itu semuanya sama-sama naik dengan posisi yang sama. Semoga ayo ke depan syiar Islam ini kita lakukan. Caranya memaksa diri, bukan orang lain, memaksa diri. Seperti sholat itu kan berat. Kita paksa diri kita. Supaya tak paksa diri untuk sholat karena ini adalah kewajiban. Jadi yang memaksa itu bukan diri kita, orang lain. Kalau diri kita yang bukan orang lain, diri kita sendiri. Maka sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu orang, yang merubah diri sendiri. Caranya kita lakukan dengan paksa. Belum bolong cedak. Satu belum sini bolong cedak. Ini untuk korban, itu korban surga. Ini semuanya ada. Habis ngantin katakan kalau masih punya karet, kalau tidak punya karet habis dodos, ini habis panen atau habis jual apa masuk sini. Insya Allah dalam 1 tahun menabung cukup. Tapi syaratnya mesti niati umum tidak bakal tak buka kejoko menjelang atau setelah hari raya Idul Fitri tak buka. Ternyata cukup satu umum isinya 3 juta lebih masih. Ini caranya memaksa diri. Kalau nggak dipaksa nggak mungkin. Niat itu diawali dari paksaan. Pertama terpaksa, 2 terpaksa, 3 terpaksa, akhirnya menjadi kebiasaan. Lama-lama menjadi kebutuhan. Jadi sehingga ketika seperti itu tidak ada rasa yang berat. Maka ayo dimulai dari diri kita. Bahasanya tidak binafsi, dari diri kita. Saya diajak, saya siap. Sahabat, aku ikut dibantu di RT saya juga memaksa diri. Bukan karena duitnya banyak, memaksa diri. Sama contoh di RT-nya Pak Zainal Bagitan, bahasa ikut kalau saya siap ikut. Pak Takmin buat grup sendiri di masjid, saya siap ikut, tapi saya juga memaksa. Bukan berarti longgar, saya paksa. Karena amal baik itu waktu artinya keras semua ilmu dipaksa. Saya siap mendampingi dan mengikuti. Saya juga memaksa. Bukan saya longgar, saya memaksa. Saya
mampu dipol. Apa meneh waktu krimis luar biasa. Krimis lampu mati, wis pol. Kowe nak turu menang turu daripada sholat. Mulai dipaksa. Rawat kita pada siapa ini mampir ini. Idul Fitri diawali dengan sarapan dulu baru sholat Idul Fitri. Idul Adha ditandai dengan menyembelih hewan kurban. Itu Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abi Umar dari Abi Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Anas bin Anas. Abi Umar bin Anas, anaknya Sayyidina Anas. Anas bin Malik. Ini sahabat Nabi yang paling taat kepada Nabi, menjadi khodamnya Nabi, ikut Nabi itu selama 10 tahun, enggak digaji, enggak diapa-apakan, semua ikut dengan Nabi, sampai minta doa Nabi waktu nikah itu. Sayyidina Anas pengen syuting, tapi dijuai Nabi, anaknya banyak, sampai konon cerita anak Sayyidina Anas itu 100. Jadi luar biasa. Lalu sehingga anak bapak itu, Sayyidina Anas, sing mana sih itu? 100 luar biasa. Itu mana sampai? Kalau bapak-bapak di sana 100, tapi semuanya itu ahli ilmu. Jadi menyelamatkan orang. Ulama kan jenengan gitu. Wong sugih itu bukan bodoh itu, tapi wong sugih itu dia anak sing nyenengi. Anaknya nyenengi, orang kok kudu ada wakil enggak? Anak siji kok nyenengi, anak loro kok nyenengi, anak telu kok nyenengi, syukur wakil nyenengi kabeh. Iku sing jenenge sugih tenan. Nek sugih duit kadang-kadang ya ora sugih duit belum tentu tenan. Kadang-kadang ya sugih duit malah pikiran merasa enggak karuan. Semoga dekatkan diri kita kepada Allah, selalu kita kepada Allah agar Allah jaga kita. Anas bin Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an amulah dari amwan amah lahu minas sahabah. Anna raqiban, sesungguhnya orang yang naik kendaraan jauh itu datang siapa raqib. Fasyahidu, maka menyaksikan siapa raqib, annahu sesungguhnya raqib ra'au itu melihat siapa raqib al-hilala pada tanggal bil amsi di hari kemarin atau waktu sore. Fa'amar, maka perintahkan pada raqib siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyuftiru, hendak berbuka siapa raqib. Di zaman dulu itu kalau hari raya bukan melihat kalender, tapi hari raya itu diawali dengan ru'yah, melihat tanggal. Maka negara kita Indonesia yang bersama-sama dengan beberapa golongan sering kita lihat, kalau kenapa sih pemerintah kalau surat itu koyok tanggalan lain didahulukan ya, setelah ru'yah kok nggak ketemu baru hisab. Itu awalnya Nabi yang begitu. Maka Indonesia mengikuti, kadang pakai teropong dan apa, terus dihitung-hitung dengan kesepakatan sudah kita ikuti hisab saja. Itu disamakan, jangan salahkan menteri kita, karena itu melakukan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Ini ada pengendara saja melihat Nabi, saya sudah melihat tanggal bahwa besok itu hari raya Idul Fitri. Nabi memerintahkan, ya sudah kamu berbuka, sudah kamu sholat. Itu Nabi. Yang penting orang itu bisa dipercaya. Maka Indonesia setiap daerah, mulai dari Sabang sampai Merauke, biasanya kalau menjelang hari raya sudah pada sibuk rukyat hilal, pakai terowongan, pakai macam-macam. Nanti setelah itu baru bisa menentukan. Dari wilayah timur sudah nampak, wilayah barat sudah nampak. Oh, berarti besok hari raya. Ternyata belum pada nampak. Musyawarah dulu, bagaimana ini mendung, semuanya nggak kelihatan. Akhirnya muncullah sebab mengikuti tanggalan. Akhirnya begitu. Jadi jangan kita menyalahkan yang di atas, untuk mengamalkan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marwah tentang pada hadis yang Muhammad wa Abu Dawud dan Abu Dawud.
Bismillahirrahmanirrahim. Kepada sahabat Abu Dawud. Wa hadza bermulai lafzuhu itu lafaz hadisnya Imam Ahmad. Wa isnaduhu hasan hadis sahihun itu hadis sahih. Wa an Anas bin Anas radhiyallahu anhu qala berkata siapa Anas karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yakutu itu tidak pergi siapa nabi waktu pagi hari Yaumul Fitri di hari raya Idul Fitri. Nabi pas hari raya Idul Fitri itu gak langsung berangkat ke musola atau ke masjid. Hatta yakula sehingga makan siapa Nabi tamarotin pada beberapa kurma. Jadi Nabi itu gak berangkat ke masjid sebelum makan kurma. Karena di zaman Nabi makanannya itu. Kalau sekarang kita ya boleh makan pisang goreng dengan apa baru berangkat ke masjid. Dan sholat Id itu dimulai seperti saat sholat. Kalau sekarang terbitnya matahari itu kan jam 6 lewat 9 atau 10 menit. Itu terbitnya matahari. Berarti andai kata kita sholat Id dimulai setengah 7 itu sudah waktu. Yang penting sebelum zuhur dilakukan jam 11 boleh. Cuman kita ini kan melakukan itu kan kadang-kadang dilakukan mulai jam setengah 8 sudah mulai harus teladan lah, harus kemana lah kan gitu. Maka di sini kita mulai jam 7 kurang seperempat sudah mulai macam-macam, jam 7 sudah kita lakukan. Olehnya khutbah yang lama-lama kepada hari raya Idul Fitri sebenarnya khutbahnya agak lama. Sholat Idnya lebih lama. Tapi kalau kita lama-lama ya kita maklum namanya manusia itu kan banyak hajat. Kulli insan dihajat. Setiap manusia setiap manusia itu punya hajat. Kalau kita kelamaan ada yang perutnya sakit, apakah kita nanggung orang yang perutnya sakit? Atau pas sholat itu ada yang kepalanya pening, apakah kita nanggung kepala mereka pening? Maka kita ngambil yang sedang-sedang saja. Gak usah pakai lama-lama. Semua yang penting memenuhi syarat. Khutbah lama-lama sih di khutbah lali tapi muncul ya ilmu akhir orang ikhlas sing khutbah malah tumpuk-tumpuk dosa semua sih ya sing penting orang khutbah memenuhi syarat. Jadi Nabi itu sholat Idul Fitri enggak berangkat dari rumah sehingga makan kurma. Jadi makan dulu. Maka besok kalau sholat Idul Fitri tahun depan poso pas Idul Fitri sebelum berangkat ke masjid ngopi dulu atau makan jajan dulu pakai makan. Nih jangan makan jajan di bawah masjid. Nanti berangkat ke masjid bawa odol, toples, makan bareng. Dan nanti makannya dari rumah, sholat di masjid, lalu sholat baru makan. Ada silaturahim keliling itu pun itu di Asia. Silaturahim keliling itu ada di Asia. Di Timur Tengah, di Mekah nggak ada. Kalau Timur Tengah itu habis sholat Idul Fitri, Yusmi. Dan sholat Idul Fitri mulai masing-masing. Nah, Indonesia lah termasuk negara yang terbaik masih menggunakan tradisi saling maafkan. Dulu, sekarang sudah mulai udah. Sekarang itu maafkannya lewat ini. Selama full. Padahal namanya maafkan itu harus ketemu musafahat, jabat tangan. Jabat tangan itu pun tidak harus saya mohon maaf ya. Sebenarnya jabat tangan itu saja pun sudah tasawuf dulu baru memimpin asli. Lagi salaman dosanya sudah jalan. Maka ibu-ibu kalau mau salaman dengan suami jangan tunggu hari raya Idul Fitri. Pokoknya setiap tangi kuru baru tangi kuru atau baru subuh yang susah salaman. Untuk bujurnya makan ladang atau makan salaman jenengan itu menyebabkan dosanya terhapus. Kalau dosa keluarga terhapus boleh rezeki gampang. Maka biasakan jabat tangan. Ojo nunggu jabat tangan hari raya Idul Fitri jangan. Ya, itu jabat tangan itu tradisi hari rayanya orang Indonesia. Salahkah itu? Tidak, itu bagus. Karena mengingatkan kita
minimal setahun sekali kita bisa musyafahah, bisa jabat tangan, bisa minta maaf dengan saudara-saudara kita. Akhirnya mengeluarkan kepada hadis yang Al-Bukhari bahwa sholat yang menyambung pada hadisnya Anas bin Malik, siapa Ahmad Imam Ahmad wa yaquluhunna, dan makan siapa sahabat afdal dan hari satu-satu. Jadi makan kurmanya itu sisi-sisi. Orang kau langsung ditelan kabeh. Lalu gak dimakan langsung sisi-sisi. Rasulullah itu kalau makan satu punyahan itu 21. Jadi makan Rasulullah. Dan kalau jenengan kalau semua Rasulullah itu satu punyahan 21 kali betul-betul dinikmati. Itu Rasulullah hatta yaqulat tamaratin salatan atau khamsan atau sab'an. Jadi makannya kurma itu boleh 3, boleh 5, boleh 7. Yang penting gaji. Yang penting gaji. Innallaha yuhibbu al-muttaqin. Allah bersedia gaji. Maka ayo kita melakukan sesuatu yang gaji kan gaji. Wa aqimul hujjah wallahu a'lam. Kalau ada yang bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kurban kali ini, yang saya ingin tanyakan pertama, hewan apa saja yang bisa digunakan untuk kurban? Kemudian yang kedua, kalau kurban, hewan kurban dengan akikah itu apa? Semua hewan yang digunakan untuk kurban apa bisa juga digunakan untuk akikah? Itu aturannya seperti apa? yang pertama, hewan apa yang bisa digunakan kurban? Satu jantan, Indonesia nggak tahu. 2 kerbau, sapi dan kambing. Itu yang digunakan untuk kurban. Sebagian ulama juga ada yang berpendapat kuda itu boleh. Cuman kuda itu kan dagingnya membahayakan manusia. Halal tapi membahayakan. Karena suhu daging kuda itu pokoknya tidak. Kalau bisa kuda ini untuk jalan-jalan saja. Jadi apa-apa kalau kuda itu apa. Tapi suhu daging kuda itu luar biasa. Pokoknya apa dimakan manusia itu apa? CTS mil kalau punya darah tinggi langsung tinggi. Tapi boleh. Sebagian ulama kata boleh, sebagian ulama tidak karena melihat makhluknya. Itu yang bisa digunakan korban. Kambing 1 orang, selain itu bisa 7 orang. Terus kemudian apa perbedaan hewan? Apakah hewan akikah dengan korban itu sama? Masalah umurnya sama, masalah cincinnya sama. Jadi apa yang digunakan hewan korban yang koel, akikah juga sama-sama koel. Yang berbeda hanya sistem membelai tulangnya. Kalau korban tulangnya bisa dihancurkan, tapi kalau akikah sunnah tidak dihancurkan. Nah, kikil itu potong sini, kelek yang di sini tuh. Jadi dagingnya orang dipecah. Itu kalau akikah. Sunnahnya begitu. Saat mama kadung dipecah di sunnah. Enggak wajib. Jadi sunnahnya tidak dipotong-potong. Igone kayak pelonjol ini sunnah. Cuma kan kita yang agak repotnya kalau sikile doang udah mau si makan kan ya. Nah kalau malah seneng. Tapi secara pandangan masyarakat kan kurang bagus. Dan itu memang dilakukan kalau korban boleh disembelih, dipecah-pecah dan semuanya dibagi. Tapi kalau akikah tidak sebagai semuanya. Caranya tulangnya saja yang tidak boleh dicacah-cacah. Itu sunnahnya. Kalau sudah biasa dicacah itu sunnah. Cuma gitu. Maka ketika korban kita disuruh seluruhnya dibagi. Hewan yang menggunakan kurban itu bisa digunakan pakai juga. Tapi aturannya kan kalau akikah laki-laki disunatkan 2,
Untuk hitungannya sama. Laki-laki itu 2, kalau sapi berarti bisa digunakan 4 orang. 3 orang, yang 4 orang, 1 perempuan, 3 laki-laki. Kalau 7 ya perempuan semua. Hitungannya begini. Ya. Jadi sapi boleh digunakan akikah sistem seperti tadi, atau memang malah bagus akikahnya 1 sapi 1 orang. Itu lebih bagus. Sama dengan kurban, tapi kita ini kan kalau mau melakukan kan masih menghitung. Nah kalau bisa 4 orang kenapa harus 1 kan? Nonton gitu. Ya saya kira cukup itu dulu. Karena waktu dan saya juga bermaaf, saya juga bersalah. Dan saya juga diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tanfiru bihal qulub wa tuslihu bihal qulub wa taqtaliqu bihal usul wa talimu bihasmu wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansur. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan dulu Pak.